Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada halaman yang ke-311 ya. Yaitu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya saya bacakan hadisnya. Wa fi shahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatihi khud'anan liqaulihi. Ya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dalam hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu urusan di langit, maka para malaikat ya mengepakkan sayapnya ya atau memukulkan sayapnya khud'anan sebagai bentuk ketundukan ya, karena rasa takutnya terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya jika Allah Subhanahu wa taala berbicara ya kepada para malaikatnya atau menyampaikan sesuatu kepada malaikatnya dan malaikatnya pun mendengarkan pembicaraan Allah, maka malaikat-malaikat yang ada di langit ini pun mereka memukulkan sayapnya ya, seraya sebagai bentuk rasa takut dan ketundukan mereka terhadap Allah, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya, hingga ketika sudah mereka tidak lagi takut, ya sudah dihilangkan rasa takut pada hati-hati mereka. Qalu mada qala rabbukum, maka mereka mengatakan, ya apa yang diucapkan oleh Tuhan kalian. Qalul haq, maka para malaikat pun mengatakan, yang diucapkan oleh Allah Tuhan kita adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha tinggi dan Maha agung. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi di sini ada, ya kita akan sebutkan di sini ya beberapa faedah hadisnya. Ya, sebentar kita akan sebutkan jamaah sekalian di sini tentang beberapa faedah hadis yang sedang kita baca. Ya. Ya, jadi di sini menunjukkan bagaimana ya rasa takutnya para malaikat kepada Allah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka atau memerintahkan kepada mereka atau menyampaikan sesuatu kepada mereka, maka mereka pun ya karena mereka para malaikat juga adalah merupakan makhluk Allah, mereka pun tunduk
kepada Allah, mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakallah. Ya, kemudian tentu Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada mereka ya perintah ya kepada mereka, lalu mereka pun eh, menyampaikan satu dengan yang lainnya di antara mereka. Ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Yang terpenting di sini bahwasanya eh, malaikat saja yang merupakan makhluk yang sangat kuat ya, yang sangat besar ya, memiliki sayap ya. Jibril saja itu memiliki 600 sayap. Jika sayapnya itu dibentangkan akan menutup bagian timur dan barat, ufuk barat dan ufuk timur tertutup dengan sayap-sayapnya Jibril alaihissalam. Namun toh demikian, ya meskipun mereka adalah makhluk yang kuat, yang lebih kuat daripada jin dan manusia, tapi mereka pun takut kepada Allah. Tatkala Allah berbicara kepada mereka, mereka tunduk. Ya, mereka pun takut. Ya, hati-hati mereka pun ada rasa takut ya atas apa yang mereka hadapi ya, atau ketika mereka sedang mendengarkan firman-firman Allah ya, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama juga kita ada analoginya ya. Kita kalau misalnya kita berbicara dengan pimpinan kita, ya meskipun itu tentu tidak bisa sama ya dengan antara Allah dengan malaikatnya. Ya, anggaplah kita dengan pimpinan kita ya atau bos kita. Ya, kalau dia berbicara, pasti kita kan tunduk kan, minimal kepala kita yang tunduk, ya kita dengarkan baik-baik, ya kita tenang dan seterusnya. Ya begitu juga malaikat. Ketika Allah menyampaikan sesuatu kepada mereka, ketika Allah berbicara kepada mereka, maka mereka pun tunduk. Ya sampai-sampai sayap mereka pun dia pukulkan. Ya maksudnya dia apa namanya? Dia tundukkan, dia sayapnya itu ya menunjukkan bahwasanya malaikat saja yang kuat, yang besar itu pun takut terhadap Allah. Apalagi kita manusia ini yang lemah, yang lebih lemah daripada malaikat ini, mesti kita harus lebih lebih lagi takut kepada Allah. Maksudnya kita takut kepada Allah artinya jangan sampai kita menyelisihi perintah Allah. Jangan sampai kita tidak menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kita melanggar larangan. Itu maksudnya kita takut. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, oleh karena itulah kita dalam ini kan pembahasan masalah akidah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengangkat ini permasalahan, ya mengangkat ini hadis ya terkait tentang masalah akidah ataupun tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak boleh menjadikan malaikat sebagai sembahan selain Allah, tidak boleh. Meskipun malaikat itu memiliki kekuatan, ya kalau dia malaikat itu terbang ya atau berjalan dengan apa namanya dengan cepat ya atau terbang dengan cepat misalnya ya eh, meskipun demikian ya malaikat memiliki kekuatan yang luar biasa jika dibandingkan dengan kekuatan manusia yang tidak ada apa-apanya, tapi tidak boleh kita menjadikan malaikat sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Tidak boleh kita bermohon kepada malaikat. Tidak boleh kita meminta kepada malaikat. Tidak boleh kita menyembah malaikat. Tidak boleh kita beribadah kepada malaikat. Tidak boleh kita berharap dan rasa takut kepada malaikat. Yang kita takut adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hanya kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah. Kita berdoa, meminta, mengadukan segala nasib kita. Ya, tentang kehidupan kita. Kebaikan kita hanyalah kepada Allah. Nasib kita hanyalah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, apatah lagi berhala-berhala yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Kenapa kita bergantung kepada berhala? Kenapa orang-orang musyrik itu mereka menyembah berhala, sujud kepada berhala? Padahal berhala itu adalah benda-benda mati yang mereka bahkan yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri, orang-orang musyrik. Kenapa mereka menyembahnya? Kenapa mereka berharap?
Kenapa mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara dia dengan Allah? Ya, kenapa mereka menjadikan berhala itu sebagai tempat untuk memberikan syafaat kepada mereka pada hari akhirat? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memposisikan berhala-berhala itu sebagai tempat wasilah ya yang menghubungkan antara mereka dengan Allah. Tidak pernah Allah menjadikan berhala-berhala itu sebagai tempat berhala itu memberikan syafaat kelak pada hari akhirat. Kita meminta syafaat langsung kepada Allah. Kita minta syafaat langsung kepada Allah. Kita minta pertolongan langsung kepada Allah, tidak melalui perantara-perantara berhala-berhala itu, meskipun berhala-berhala itu dianggap sebagai orang-orang soleh misalnya. Ya, dijadikan sebagai representasi perwakilan dari orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia misalnya. Ya, maka tidak bisa kita jadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah atau sembahan-sembahan yang mana kita di situ berharap, sujud, bernazar, meminta dan seterusnya, atau menjadikan wasilah-wasilah perantara antara kita dengan Allah, maka itu tidak dibenarkan. Ini ikhwatul Islam azakullah yang ingin dijelaskan oleh penulis buku ini dalam hadis tersebut. Baik, kita lanjutkan. Lalu setelah itu fayasmahu mustariqus sama. Lalu ada pencuri ya, pencuri berita langit itu mereka mencuri dengan cara mendengarkannya. Ya, mendengarkan firman Allah atau penyampaian Allah atau perkataan Allah kepada para malaikat yang ada di langit. Wa mustariqus sama hakada ba'du faqa ba'd ya. Dan pencuri berita dari langit itu mereka itu bersusun-susun ya. Artinya mereka mencoba untuk mendengarkan berita Allah yang Allah sampaikan kepada malaikat. Ya. Lalu apa yang terjadi? Faharrafaha wa baddada baina asabihi fayasma al-kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Ya, lalu pencuri berita itu tentu ini adalah syaitan atau jin ya, yang mencuri berita dari langit itu, lalu dia mendengarkan itu berita yang Allah sampaikan kepada malaikat, lalu berita itu pun ditangkap oleh para atau syaitan-syaitan ya, lalu dia pun menyampaikannya kepada orang-orang yang di bawahnya, yaitu kepada siapa ya, orang yang di bawahnya, kemudian bukan orang-orang ya, yaitu syaitan-syaitan yang ada di bawahnya, lalu syaitan-syaitan yang ada di bawahnya menyampaikan lagi yang lebih bawah lagi, hatta yulqiyaha ala, sampai berita itu sampai syaitan sampaikan kepada para penyihir atau tukang ramal atau paranormal ya. Jadi begitu urutannya ya, mereka jadi setan-setan itu yang berada di langit itu ya, mereka juga bersusun-susun sampai ke bumi ya. Maka yang menangkap berita dari mereka itu menyampaikan kepada setan yang lainnya, kemudian setan yang lebih di bawah lagi disampaikan dan seterusnya, sampailah berita itu ke bumi ya, sampai ke bumi dan disampaikan kepada kepada tukang sihir ya dan para normal. Jadi tukang sihir atau penyihir itu atau paranormal itu mereka menggunakan setan-setan ya, dalam ya, kalau peramal ya dia meramal nasib ya, dia menyampaikan ini dan itu ya, itu sebagaimana mereka dapatkan berita-berita dari setan. Tapi apa yang terjadi ya, boleh jadi sebelum mereka sampai mendengarkan berita tersebut dari langit, ya mereka sudah terkena bola api. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya kirimkan bola api kepada mereka yang berasal dari bintang-bintang, sehingga mereka pun tidak bisa mengambil berita tersebut. Atau boleh jadi mereka sudah menyampaikan berita itu ya, setan itu kepada setan berikutnya, lalu ke bumi ya, itu boleh jadi sebelum sampainya itu bola api. Artinya bisa jadi mereka sudah sampaikan satu dengan lainnya, padahal
sedangkan bola api itu yang Allah kirimkan kepada mereka itu ya sebagai lemparan hukuman kepada mereka tidak belum sampai kepada mereka, padahal berita itu sudah tersebar. Ya, tapi apa yang terjadi? Fayakdzibu maha miyata kadzibah. Ya, hanya saja ya syaitan-syaitan itu pun dia artinya menambahkan berita-berita yang bohong sampai 100 kebohongan. Ya. Artinya itu berita-berita ditambah-tambahi oleh syaitan sampai 100 sampai 100 kali kebohongan. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Meskipun ya ada orang-orang ya yang mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh tukang paranormal itu benar adanya. Ya, bisa jadi benar adanya, tapi lebih banyak salahnya, lebih banyak dustanya. Kita karena setan itu sudah menambahkan ya 100 kebohongan. Ya, menambahkan 100 kebohongan. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, ini terkait ya tentang berita-berita yang setan curi dari langit lalu mereka sampaikan kepada para normal atau para peramal ya para peramal, sehingga yang terjadi ya adalah berita-berita yang bohong ya, meskipun barangkali terjadi benar adanya berita tersebut tetapi lebih banyak kedustaannya. Ikhwatul Islam, sebagaimana yang kita ketahui ya, sebagaimana pernah ada berita mengatakan akan terjadi hari kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian. Ya kan pernah kan, itu berita dari dari paranormal kan, yang kita saksikan itu di media sosial. Ya pernah kan, beberapa tahun yang lalu itu diramalkan akan terjadi kiamat. Ya tapi ternyata kan tidak juga terjadi. Iya, akan hancur nanti bumi dan seterusnya pada tanggal sekian, tapi kan tidak ada yang terjadi. Iya, jadi sekali lagi jadi jangan kita mempercayai paranormal. Jangan kita bertanya tentang nasib kita kepada paranormal. Ya, tentu paranormal itu ya dia menggunakan setan dan setan itu menyampaikan berita kepada mereka berita yang sudah tidak lagi valid ya, tidak lagi benar adanya, sudah ditambah-tambah dengan kebohongan-kebohongan. Ya, ikhwatal Islam, azakallah, yang harus kita pahami bersama. Ya, jadi baiklah, apa faedah hadis yang kita bisa petik di sini? Yang pertama, isbatul qaulillah. Ya, kita harus menetapkan bahwasanya Allah itu berbicara. Ya, jadi kita tidak boleh ada keraguan dalam hati kita sebagai seorang muslim bahwasanya pemahaman kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya Allah itu berbicara. Cuma bagaimana caranya Allah berbicara itu kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuk caranya Allah berbicara. Ya itu tentu kita tidak mengetahuinya. Tapi kita harus mengimani bahwasanya Allah itu berbicara sebagaimana yang hadis yang tadi kami sampaikan, ketika Allah berbicara di hadapan malaikat, maka malaikat pun mereka merasa takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menetapkan tentang keagungan Allah. Ya, yang mana para malaikat semuanya takut ya kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain sampai-sampai itu malaikat itu tersungkur sujud ya ketika bahkan pingsan mereka, lalu mereka pun sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menyampaikan berita kepada mereka. Yang ketiga yaitu takutnya mereka terhadap Allah, takut dan tunduknya malaikat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ketika Allah berfirman menyampaikan sesuatu atau memerintahkan kepada mereka, maka mereka pun takut dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah hadis yang berikutnya bahwasanya para malaikat itu berbicara
ya mereka memahami apa yang mereka dengarkan dari firman-firman Allah, apa yang mereka terima penyampaian berita-berita ya perkataan-perkataan Allah. Jadi malaikat juga berbicara. Ya, bukan cuma manusia manusia saja yang berbicara, malaikat berbicara, Allah juga berbicara, ya. Bahkan hewan-hewan pun juga berbicara dengan satu dengan mereka. Cuma kita tidak mengetahui pembicaraan para hewan-hewan. Kita juga tidak mengetahui pembicaraan para malaikat. Iya, kita hanya mengetahui pembicaraan-pembicaraan di antara kita sesama umat manusia. Tapi kita harus yakin malaikat itu juga makhluk Allah, mereka juga berbicara, mereka juga memahami apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan kepada mereka. Kemudian faedah hadis yang berikutnya bahwasanya tidak ada yang datang dari Allah melainkan kebenaran. Jadi apa yang Allah sampaikan kepada kita, apa yang Allah wahyukan kepada kita melalui perantara Nabi kita Muhammad SAW, semuanya kebenaran. Perintahnya, beritanya, larangannya, tidak ada yang dusta. Semuanya dari Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Haq, karena adalah Allah yang benar, satu-satunya zat yang mesti disembah, maka semua yang bersumber dari Allah, perkataannya, perintahnya, larangan itu semua hak, adalah benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada jin untuk sampai ke langit, ya, mencuri berita langit, ya, atau berita yang Allah sampaikan pada para malaikat itu dapat dicuri oleh jin, yaitu Allah memberikan kemampuan kepada jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang Allah kata, apa yang Allah lakukan. Ya, karena sebenarnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan kepada jin atau syaitan untuk mencuri berita yang Allah sampaikan di langit, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemampuan. Ya, tapi sekali lagi ini sebagai bentuk ujian, ya, ujian kepada manusia. Artinya ujian kepada kita, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah kita mengikuti apa namanya? Janganlah kita mengikuti teman-teman syaitan atau wakil-wakilnya syaitan, yaitu para normal dan para tukang-tukang sihir. Ya, karena mereka itu tentu melakukan kedustaan-kedustaan yang sangat banyak, ya ikhwatal Islam. Jadi ini merupakan ujian bagi kita untuk kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, tidak bersama dengan atau membenarkan para ahli normal, para normal atau para orang-orang yang apa namanya meramalkan nasib dan seterusnya. Jangan kita meyakini, mempercayai mereka. Ya. Yang berikutnya, faedah hadis yang berikutnya, banyaknya jin. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, jin itu bersusun-susun, ya, di langit sampai ke bumi, yaitu mereka menyampaikan satu dengan yang lainnya tentang berita yang mereka dapat dari langit. Lalu mereka sampaikan kepada teman-teman mereka, ya, atau kawan-kawan mereka, yaitu para tukang sihir dan para normal. Ya. Kemudian paranormal adalah di antara orang yang paling berdusta. Ya, jangan kita mau menerima, ya, mau membenarkan ketika ada paranormal yang mengatakan akan terjadi ini dan ini. Ya, apalagi kalau masalah misalnya menyangkut masalah nasib, misalnya eh, kamu nanti dua tahun ke depan, dua atau 10 tahun ke depan nasibmu begini, nasibmu begini. Ini sebenarnya adalah para paranormal semua. Karena yang mengetahui masa depan tentang kebaikan dan keburukan seorang, kematian, itu ya rezeki dan seterusnya, nasibnya orang baik atau buruk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Jadi sekali lagi jangan kita mendatangi paranormal, jangan kita mendatangi orang-orang yang mengaku mengetahui masa depan seseorang. Ikhwatal Islam, azakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Karena ini masih panjang, insyaallah kita akan sambungkan di pekan depan. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Bisa secara langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Yang terpenting adalah, kita harus, betul-betul membersihkan kita punya akidah. Jangan sampai kita, ingin mengetahui nasib kita, ya masa depan kita, ya kebaikan kita, jodoh kita, atau rezeki kita, atau kematian kita, atau masa depan kita datang ke paranormal. Ini adalah perbuatan kesyirikan. Karena sekali lagi paranormal, dia menggunakan bantuan jin atau setan, lalu dia menambahkan berita-berita yang tidak benar adanya. Ya, boleh jadi satu kebenaran lalu ditambahkan dengan 100 kedustaan. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Jadi kita harus yakin dan yakin ya bahwasanya masa depan kita itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, beribadah, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah masa depan kita yang akan datang itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada manusia yang mengetahui tentang masa depannya, apa yang akan terjadi nanti akan datang. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah hadir pada kegiatan kita kali ini, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsira para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.